abang ntar saya tuh ya disuruh dirujuk ke rumah sakit. Pas ke sisinian katanya kakak saya suruh dioperasi. Oke, kita fokus di sumber penyakitnya adalah pertama sariawan, kemudian berujung dengan kanker lidah. Iya. Oke, Ustadz, kita sebetulnya pernah membahas ya tentang sariawan ini ya. Tapi ini ternyata sariawan kalau dibiarkan ataupun ada faktor lain di dalamnya bisa lebih parah lagi sampai ternyata mau langsung dan suaminya silakan. Ya. Bisa bicara atau suaminya saja? Suaminya saja, oke. Silakan ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Idris Dari asal Cikarang. Cikarang. Ini istrinya? Istri saya, Ibu Namanya Rosida, siapa? Rosida. umur 35. 35 tahun. Bu Rosida, sehat? Bawa plastik apa isinya ini? Ini buat tisu untuk air liurnya. Tisu buat air liurnya. Iya. Kenapa itunya bengkak? Siapa yang mau cerita, Bapak? Awalnya ini Kak, sariawan, nggak kunjung sembuh, makin lama. Lebih keras, lebih jelas. Lebih lama lukanya makin banyak, makin lebar. Awalnya sariawan. Awalnya sariawan, lukanya makin lama makin banyak, selama 3 bulan. Akhirnya diagnosa dokter, yaitu kanker lidah. Kanker lidah. Iya. Ini terjadi berapa waktu yang lalu? Awalnya, awal sariawan kapan? Awal sariawan bulan Bulan Februari. Februari tahun lalu. 2018. Februari 2018, sariawan. Iya. Sariawan biasa saja. Iya biasa. Terus makin lama makin besar ke dokter. Dokter. Dokter dinyatakan kanker lidah, kasih tindakan oleh dokter. Udah, pertama operasi. Operasinya apa? Operasi lidah. Diapain? Dibuang sampingnya. Dipotong? Iya. Dibersihkan gitu lukanya. Di bagian sampingnya? Samping. Sebelah kiri? Iya. Terus? Setelah operasi selesai, ternyata hasil labnya dokter menunjukkan ganas Pak, ini mah kanker ganas. Akhirnya? Akhirnya disarankan untuk kemoterapi selama 6 kali. Sudah? Tinggal 1 kali lagi kemonya. Baru 5. Dan itu katanya secara hormonal juga berubah. Iya. Bisa rontok. Tapi rontok. Rontok udah botak. Sudah tinggal sekali lagi. Sekali lagi. Tadi awal. Ada adiknya juga di sini? Ada. Sini. Ya. Namanya siapa adiknya Pak Bu Rosida? Namanya Yuyun. Bu Yun. Aduh, apa saya? Ya, saya turut prihatin. Dari itunya mah ya, mulanya mah sempet sariawan itu sempet berbuah dulu segede gini. Berbuah gimana? Ngejendol. Ngejendol. Kan biasa sariawan tuh kayak luka gitu kan. Kalau ini tuh justru di lidah. Awalnya ngejeplok dulu, Awalnya ngejeplok dulu. Menceplok tuh gimana sih? Putih. Oh iya yang seperti sariawan biasa. Ya. Di lidah bagian belakang. Di samping lidah tapi. Oke, terus tiba-tiba muncul benjolan. Benjolan tambah lama tambah besar. Tuh, abang ntar saya tuh ya disuruh dirujuk ke rumah sakit. Pas ke sisinian katanya kakak saya suruh dioperasi. Oke, kita fokus di sumber penyakitnya adalah pertama sariawan, kemudian berujung dengan kanker lidah. Iya. Oke, Ustadz, kita sebetulnya pernah membahas ya tentang sariawan ini ya. Tapi ini ternyata sariawan kalau dibiarkan ataupun ada faktor lain di dalamnya bisa lebih parah lagi sampai ternyata kanker. Kanker lidah, tumor ganas. Kita bahas boleh ya Bu ya, Bu Rosida ya. Bahas apa penyebabnya sariawan dan kenapa bisa sampai kanker, boleh kita bahas ya. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semuanya ya. Oke Ustadz. Iya, biasanya lidah itu kan untuk
Bicara, merasa. Cara untuk makan, merasa dan sebagainya ya. Ini biasanya kalau sariawan itu kan hanya sekedar muncul awal aja. Ya. Jadi pada waktu ini sudah kena kanker berarti memang tanda ini memang harus kita ketahui. Umurnya berapa? 35 Pak Ustadz. 35. Mbak siapa namanya? Rosidah. Rosidah. Dan ini terjadi cepat sekali. Februari sariawan, Oktober dinyatakan kanker, sekarang bulan Mei sudah banyak yang hilang. Mbak Rosida, saya ingin tahu Mbak Rosida itu sama ayah sama ibu yang mana yang paling dijengkeli sih Mbak? Siapa yang tahu? Adiknya apa? Adiknya tahu? Adiknya saya, Enggak, Ya, tahu. tahu nggak? Mbak Rosida itu jengkel Manggilnya sama apa, siapa bapak tahu? atau ibu? bapak, Dan ibu, emak. ke bapak dan emak ada yang jengkel nggak di antara keduanya? Ada? Siapa? Bapak atau emak? Bapak. Bapak. Kenapa? Sampai sekarang jengkel Sampai ya? sekarang masih jengkelnya masih Enggak, karena minta maaf juga. udah minta maaf. Kenapa jengkel? Kesel aja, Pak. Kesel Keselnya kadang gini, namanya kakak saya kan tulang punggung, ya Pak ya. Terus kadang bapak saya di sawah, kadang suka ngelek kali anaknya. Nah, hawa dia meren kesal tuh, lagi sedang ngegoreng-goreng, nama bapak saya namanya sering apa namanya? Sering bercandain, ngelek gitu, Nah mungkin anaknya kan nangis, kadang berbilang ya, mungkin kakak saya jengkel dari situ, kadang suka nyumpahin. Jadi cucunya, kakeknya bercandain cucunya. Jadi ibunya kesel, kok bercandain sih gitu ya. yang nyumpahin siapa? Lupa gitu. Yang kata nyumpahin bos Yang saya. nyumpahin siapa? Bos saya kadang kalau lagi kesel udah kebangetan lewat Betul. kesel. Suka Yang nyumpahinnya nyumpahin gimana? itu siapa? Saya. Kayak Nyumpahin mati ke bapak. Iya, saking keselnya iya. keselnya. Tidak merasa kata dia kayak namanya udah keluar ya namanya. Kata saya juga sudah nasehatin. Pok jangan sering begitu sama bapak. Minta maaf. Masa ada anak doain orang tuanya mati ini gimana? Mbak. Rosidah. Makanya Allah itu ngasih lidahnya seperti itu. Lidah itu harusnya itu kalau seseorang aja ditolimi dia harus mendoakan. Nah, ini ayahnya didoain mati. Kalau Allah memberikan musibah seperti itu normal menurut saya. Normal aja. Harus berubah. Nggak boleh. Dan nggak boleh itu harus beneran. Hari ini ketemu sama saya, minta maaf itu setiap saat, setiap hari. Itu orang tua yang ngelahirin Mbak, siapa namanya, Rosidah. Rosida. Saya tanya, mau minta maaf sama ayah. Enggak paham sama apa ya. Bapaknya ada. Oh ini bapaknya. Ini Pak. Sini. Ya Allah. Aduh, maaf saya nggak tahu juga. Iya. Pantesan langsung. Pak. Coba minta maaf yang benar. Pak. Ya. Udah. Turut sedih, Sedih saya siang malam. turut nangis. prihatin dengan kondisi anak. Sama Ya. dia sakit juga. Nangis terus ya siang malam. Kalau ada keluhan saya nangis, ada keluhan nangis. Cuman dari unek-unek saya tuh ya ini anak saya yang suka sama orang tua. Ngomongnya sangat membanggakan gitu sama orang tua ya. Jadi kita nggak diambil hati, nggak ngedoain terus sama anak biar waras. Emang dulu anak suka bentak-bentak bapak. Bercanda sama anaknya dia, cuman dia jengkel. Paling bapak tuh cuman nolek gitu, bercanda. Terus Tapi dia diambil hati, jengkel terus gitu. sampai nyumpah-nyumpahin bapak saat Ya, itu. kita nggak tahu gitu. Emang dia kalau ngomong tuh jeplak-jeplak aja. Kata kita sebagai orang tua jangan suka begitu sama orang tua.
Takutnya saya bilang begitu. Saya pikir begitu doang. Dan kejadian. Maafin ya Pak ya. Maafin, saya maafin. Iya, Mbak Rosida.